Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalam, assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekat gelap menantang hangat, bumi terlentang menyambut pagi. Ucap salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Tuhan, penggerak semesta alam, pencipta atas seluruh makhluk yang beragam, yang menganugerahkan Al-Quran sebagai pijakan keselamatan bagi mereka yang bertakwa dan beriman tanpa kesyirikan dan kemaksiatan. Salawat dan salam semoga terhilirkan kepada sang teladan insan, sosok paripurna pemrakarsa kejayaan Islam, peletak sendi peradaban di setiap lini kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin, muslimat, rahimakumullah. Al-Quran merupakan panduan utama umat muslim dalam mengarungi kehidupan agar sesuai dengan maqasidus syariah yang Allah tumpukan. Keberadaan Al-Quran diyakini selaras dengan pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dan akan senantiasa relevan di setiap zaman dan keadaan. Dalam jurnal Al-Qalam nomor 98 tahun 2003 halaman 21 karya Muhammad Lutfi dengan judul Membumikan Al-Quran, Peluang dan Tantangan, bahwa Al-Quran memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah dan doktrin keimanan, Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Faktanya, Al-Quran telah mengawali terbentuknya sebuah peradaban yang agung di masa lalu, di masa kini, dan kelak insya Allah di masa depan. Al-Quran telah menjadi tonggak inspirasi perubahan dan kemajuan besar bagi umat manusia. Terbukti, perintah pada wahyu pertama ialah Iqra, bacalah, yang secara eksplisit mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri sehingga meningkatkan peradaban mereka. Terlebih jika mengacu pada misi Al-Quran, sedari awal diturunkannya 1400 tahun yang lalu, misi yang dibawa ialah hidayatun nas ila dinil haq, syifa' lima fis sudur, bayyinat nadhir dan bashir. Oleh karena itu, wajar bila Al-Quran disebut sebagai sumber peradaban. Sedemikian luhur misi dan fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Tidak dapat kita tampik bahwa perkembangan peradaban manusia
mengubah wajah dunia kian berseri. Keniscayaan globalisasi menjadikan teknologi di masa kini mencapai kawasan samawi. Eksistensi gedung pencakar langit yang tinggi nyaris menghiasi setiap lini negeri. Bersamaan dengan masifnya roda pembangunan, maraknya kesibukan manusia atas dalih pemenuhan kebutuhan, tidak sedikit yang melalaikan kewajibannya terhadap Tuhan. Misalnya, Salat 5 waktu yang keteteran, teknologi dijadikan Tuhan, koran dijadikan kebutuhan, sedangkan Al-Quran hanya sekadar perhiasan. Tidak sedikit yang menjadikan Al-Quran sebagai aksesoris, dikehendaki, dibeli, dimiliki tanpa dijiwai, dan tidak diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. sungguh miris dan ironis. Oleh karena itu, pada malam ini, izinkanlah kami menjelaskan syarahan tentang pentingnya Membumikan Al-Quran sebagai titik balik peradaban. Hadirin muslimin, muslimat, Rahimakumullah. menyongsong abad ke-21, revolusi industri atau 4.0 kian dikenal. Generasinya disebut milenial, kehadiran gadget dan internet pun melampaui batas fungsional. Sebuah realita dan nyaris merata. Muda-mudi menggenggamnya sedari membuka mata. Games, musik, YouTube, TikTok kerap menjadi tontonan, sedangkan Al-Quran belum tentu dijadikan tuntunan. Hidup yang kian semeraut, bak menggiring peradaban kian kuncup, ragam hiruk pikuk menggerus moral hingga mengatup. Globalisasi boleh keniscayaan, tapi westernisasi jangan dibudayakan. Teknologi dan industri boleh dibanggakan, Tapi Al-Quran jangan ditinggalkan. percayalah bahwa Quran satu-satunya jalan kepastian, arah pulang ketika kita dibutakan bimbang. Perihal titik balik peradaban, Al-Quran telah memastikan diri bahwa di dalamnya sedikit pun tidak ada keraguan. Isinya mutlak berupa kebenaran, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Tuhan. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang makna Alkitab pada ayat 2 surah Al-Baqarah ialah mengacu pada Al-Quran yang keberadaannya tidak perlu diragukan karena murni diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu, sebenarnya banyak cara dalam membumikan Al-Quran agar menjadi stimulus dalam membangun peradaban.
Berikut merupakan 4 cara yang dapat dilakukan. Pertama, melafalkannya. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara paling awal sebagai patri kehidupan. Aktivitas yang dimaksud ialah melakukan rutinitas secara sistematis dalam mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1337. Kedua, menghafalkannya sebagai sebuah kitab suci yang mudah dihafal di antara kitab samawi lainnya. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mudah dihafal di antara kitab samawi lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Ketiga, menadaburinya, yakni berusaha untuk memahami teks dan konteks. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran menuliskan bahwa disunnahkan membaca Al-Quran dengan tadabur, yakni berusaha merenungkan kandungan maknanya, dan tafahum, yakni berusaha untuk memahami kandungan maknanya. Pada tahapan ketiga ini, jika diupayakan secara sungguh-sungguh, sejatinya akan menjumpai banyak bukti ilmiah tentang kebenaran Al-Quran. Sejauh ini, bukti tersebut antara lain sebagai berikut. Fenomena dua air lautan yang tidak bercampur meski saling bersanding dijelaskan pada surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi, Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dalam Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quranul Karim, Tantawi Jauhari menafsirkan Marajal Bahrain, aliran air yang bertemu. Dua air tersebut adalah air laut yang asin dan tawar. Keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Tantawi Jauhari, penyebab kedua lautan tersebut tidak saling bercampur satu sama lain dikarenakan adanya pembatas yang bersifat ilahiyah. Dalam fenomena lain, terdapat pula fenomena api di dasar lautan yang ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatoly Sfagifi dan Yuri Bogdanov, serta ilmuwan asal Amerika Serikat, Ronald Klein, ketika mereka meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan pantai Miami. Faktanya, Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan hal tersebut pada surah At-Tur ayat 6 yang berbunyi, Wal-bahril masjur
yang di dalam tanah ada api. Terdapat juga fenomena sungai di dasar laut di Selat Gibraltar yang ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Jacques Bies Custadia, bahwa terdapat air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Fenomena ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات عذب فرات وهذا ملح أجاج ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا بينهما برزخا وحجرا محجورا صدق الله العظيم. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. fakta lainnya, keunikan sidik jari yang ditemukan pada abad 19. Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti. Padahal Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4 telah menyebutkan fakta tersebut. Terdapat pula fakta kondisi dasar laut yang gelap. Al-Quran telah menjelaskan keadaan tersebut semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Fakta ilmiah ini termaktub dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 40. Selain itu, fenomena hujan darah, hujan berwarna merah yang terjadi pada 2008, bakteriolog setempat memastikan darah jatuh di sebuah komunitas kecil di La Sierra, Kolombia. Terkait fenomena hujan darah tersebut, Al-Quran juga sudah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 133. Terdapat juga fakta tentang asal dan manfaat besi juga sudah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25. Juga mengenai jasad Fir'aun yang utuh sebagai pembelajaran generasi setelahnya terdapat pada surah Yunus ayat 92 serta prediksi kekalahan bangsa Romawi atas Persia termaktub pada surah Ar-Rum ayat 2 sampai dengan 4. Dan masih banyak lagi fakta lainnya. Demikianlah fakta dan fenomena dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Terakhir, mengamalkannya, langkah pemungkas yang harus dipastikan dalam membidik pundi-pundi peradaban ialah berusaha untuk mengamalkan dan membumikan ayat yang terkandung di dalamnya. Hadirin muslimin, muslimat, rahimakumullah. Sederet penjelasan dalam Al-Quran yang terbukti kebenarannya semenjak
didukung oleh teknologi kekinian seharusnya menambah keyakinan keberimanan kita kepada Al-Quran. Selain itu, juga seharusnya menambah semangat kita untuk memahami Al-Quran lebih dalam. Mengambil pelajaran dari peristiwa masa silam juga mengambil hikmah untuk masa depan yang cemerlang. Sebagai konklusi sarahan kami bahwa inspirasi Al-Quran sebagai lorong kemajuan peradaban dapat diaktualisasikan apabila umat Islam memiliki komitmen kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dari yang awalnya hanya melafalkan menuju membaca penuh pemahaman dan kesadaran. Menghidupkan Al-Quran dengan pemahaman, Penghayatan Penyadaran Dan pengamalan akan menjadi efektif dan optimal jika ditindaklanjuti dengan gerakan sistemis dan visi misi yang realistis. Hal sederhana dalam keseharian, yakni menjadikan Al-Quran sebagai teman, tuntunan sekaligus pedoman. dengan begitu titik balik peradaban dalam upaya revitalisasi kejayaan Islam dapat termanifestasikan atau terwujudkan. Sebagai pantun penutup syarahan kami, selaksa jalan ke negeri Iran. seraya berhenti membeli somai. Mari terbiasa membumikan Al-Quran. supaya hati tentram dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi